护恩赐，旌旗光环。Halo sob, bertemu lagi di channel Mimin ini, yang membahas seputar film-film keren dan pastinya seru. Banyak film yang mungkin lagi seru-serunya ditonton, tapi harus terhenti dan belum ada kelanjutan ceritanya. Kita harus bersabar menunggu tahun depan untuk perilisan kelanjutan dari filmnya. Dan pasti banyak yang penasaran tentang kelanjutan filmnya, mari sama-sama kita simak kelanjutan filmnya di channel ini. Ikuti terus channel ini agar tidak ketinggalan pembahasan dari cerita selanjutnya ya. Jangan lupa yang belum subscribe, silahkan di-subscribe channel ini, agar Mimin bisa lebih giat lagi membuat kontennya. Langsung saja, mari kita lanjut saja ke pembahasannya. Yang Wen Zhao mengerti bahwa serangan dari Long Hao Chen ini adalah upaya habis-habisan, tanpa batasan apapun. Tujuan utamanya jelas untuk membuatnya kewalahan. Di atas peron kuil kesatria senior Han Qian bergumam pada dirinya sendiri. Ini adalah pedang bergulir yang mengutuk. Sepertinya dia telah mewarisi keterampilan ini juga. Tetapi pedang bergulir pengutuk ini jauh dari sempurna, tanpa energi spiritual yang cukup. Dia tidak dapat menampilkan kekuatan membunuh dari skill retribusi yang murni ofensif ini. Yang Wen Zhao tiba-tiba menguatkan pedangnya ke tanah, dan cahaya berwarna emas yang intens dipancarkan oleh tanah, dengan kejam menyerang Long Hao Chen yang berada di tengah-tengah pedang bergulir. Serangan itu adalah arai pertempuran surgawi. Arai pertempuran surgawi tidak bisa benar-benar mengguncang Long Hao Chen, saat ia sepenuhnya menggunakan mengutuk revolving sword. Semangat juang Long Hao Chen sudah mencapai puncaknya dan meledak. Di bawah rotasi ini, energi spiritualnya mengambil bentuk pusaran air yang menakutkan di sekelilingnya. Bahkan jika Yang Wen Zhao memiliki energi spiritual cair, arai pertempuran surgawi saja belum cukup untuk menghentikan Long Hao Chen. Di saat serangan Yang Wen Zhao belum bisa menghentikan Long Hao Chen, Yang Wen Zhao menancapkan claymore di tangan kirinya ke tanah, saat energi spiritual cair yang mengelilingi tubuhnya bergetar dengan frekuensi yang menakjubkan. Segera setelah itu, Yang Wen Zhao langsung mengeluarkan bentuk naga berwarna biru yang menjulang di langit dan dengan ganas menyerang Long Hao Chen. Ascending Dragon Strike, skill kesatria pembalasan dari langkah kelima dengan potensi ofensif yang paling penting. Di depan tekanan pedang bergulir, Yang Wen Zhao tidak punya pilihan selain menggunakan keterampilannya yang paling kuat untuk membalikkan situasi. Setelah itu terjadilah tabrakan yang luar biasa, naga besar berwarna biru menghilang dan memancarkan debu cahaya terang. Dari sana, Yang Wen Zhao muncul. Kedua kakinya jatuh ke tanah, saat dia mundur 3 langkah, dan berdiri kokoh. Di sisi lain, Long Hao Chen yang sebelumnya berputar di udara dengan cepat, tiba-tiba berhenti. Saat dia mencapai tanah, dia langsung tersungkur ke belakang dan hanya bisa berdiri dengan susah payah. Dengan membandingkan perubahan napas mereka, jelas terlihat bahwa Long Hao Chen menggunakan lebih banyak energi spiritual daripada lawannya. Pedang bergulir mengutuknya sangat kuat, tetapi juga sangat melelahkan baginya. Namun, Yang Wen Zhao langsung tercengang oleh fakta ini, meskipun Long Hao Chen hampir tidak bisa berdiri dengan kedua kakinya tetapi dia tidak menyerah. Long Hao Chen memegang kedua pedangnya kabut berwarna emas dipancarkan di sekelilingnya dalam sekejap, menyimpan kekuatan. Sungguh semangat juang yang pantang menyerah. Yang Wen Zhao merasakan darah di tubuhnya naik, dia secara alami mengerti bahwa Long Hao Chen sama sekali tidak lebih baik darinya, tetapi dalam keadaan seperti itu, dia masih memilih untuk segera menggunakan keterampilan yang sama seperti sebelumnya. Sejak beberapa hari yang lalu, Long Hao Chen telah menggunakan kekuatan penyimpanan terus-menerus untuk mempercepat kultivasinya sendiri, sambil memahami misteri mendalam dari energi spiritual cair. Tak henti-hentinya memperdalam pemahamannya tentang keterampilan ini membuatnya menguasainya lebih dari sebelumnya, kecepatan menyimpan power jelas meningkat. Tanpa sedikit pun perubahan ekspresi, Long Hao Chen dengan tenang berdiri di tempat yang sama, tidak bergerak, menatap Yang Wen Zhao yang dengan kejam menyerang. Pedang berduri. Menggunakan keterampilan sederhana, Yang Wen Zhao hanya mencoba untuk mengganggu daya penyimpanan Long Hao Chen. Melihat dari pedang bergulir sebelumnya, Long Hao Chen pasti memiliki banyak keterampilan rahasia.
Pedang bergulir adalah jenis keterampilan yang membuat Yang Wenzhao benar-benar iri, itu bahkan bukan sesuatu yang tercatat dalam catatan aliansi kuil, tetapi harus menjadi keterampilan yang secara pribadi diciptakan oleh seorang ksatria yang tangguh. Mengangkat pedang apinya, dan menggunakan obstruksi ilahi, Long Hao Chen bergerak segera setelah lawannya sangat dekat dengannya. Saat dia menangkis serangan lawannya dengan pedang tangan kirinya, pedang cahaya di tangan kanannya sudah menebasnya. Semua penonton dapat dengan jelas melihat bahwa ketika pedang cahaya di tangan Long Hao Chen mendekat, cahaya keemasan kecil yang membungkusnya semakin terang, hingga akhirnya menjadi cahaya yang menyilaukan, itu adalah serangan surya bersinar. Menyimpan daya sama sekali tidak efektif bahkan jika waktu penyimpanan kekuatannya singkat, itu masih meningkatkan keampuhan sebagian dari energi spiritualnya. Serangan surya bersinar dari Long Hao Chen ini memberikan sensasi keadilan dan keadilan, sinar matahari yang mencolok ini tampak cukup ringan, dan inti emas dari serangan matahari bersinar ini tampak membeku. Dar, kedua serangan bertemu, Yang Wenzhao mengangkat pedang di tangan kirinya, memblokir serangan surya bersinar Long Hao Chen dengan ujung putih murni sederhana. Tapi dia benar-benar terkejut. Karena dari serangan surya bersinar ini, dia bisa dengan jelas melihat bahwa energi spiritual Long Hao Chen telah mencapai ambang transformasi menjadi cair. Sebenarnya, dari awal pertempuran, Yang Wenzhao tidak habis-habisan. Dia ingin melihat nilai pemuda ini yang tampak jauh lebih muda dari dirinya, untuk mengevaluasi levelnya. Walau bagaimanapun dia telah mengalahkan Han Yu sebelumnya. Fakta bahwa Long Hao Chen pada saat yang sama adalah ksatria penjaga dan ksatria pembalasan membangkitkan minatnya bahkan lebih. Yang Wenzhao benar-benar yakin bahwa Long Hao Chen bukan tandingannya, jadi dia menahan serangannya sampai sekarang, hanya mementingkan untuk menguji Long Hao Chen. Tetapi saat dia menguji Long Hao Chen, dia semakin terkejut, dan serangan sebelumnya benar-benar menggunakan semua kekuatannya. Long Hao Chen mundur selangkah sementara Yang Wenzhao tidak bergerak sedikit pun. Namun, sinar matahari yang intens bersinar untuk kedua kalinya berturut-turut. Meskipun penampilannya rapuh, ekspresi Long Hao Chen saat ini sangat heroik. Dengan erat mencengkeram pedang cahayanya, dia memulai obstruksi ilahi, bersama dengan serangan surya bersinar dan pedang apinya. Yang harus diketahui adalah bahwa keterampilan surya bersinar sebenarnya adalah keterampilan paling kuat di langkah keempat. Kali ini, Yang Wenzhao tidak berani ceroboh. Mengayunkan dua tanah liatnya, dia menangkis sekali lagi serangan Long Hao Chen. Hanya saja, kali ini Long Hao Chen tidak mundur. Kakinya tampak bergerak dalam gerakan lambat, tetapi memiliki irama khusus. Sambil tetap bergerak, Long Hao Chen mengacungkan kedua pedangnya. Di bawah tatapan heran para pengamat di sekitarnya, dia terus-menerus menyerang, meluncurkan 18 pukulan serangan surya bersinar. Setiap serangan dieksekusi lebih kuat dari sebelumnya. Dia memanfaatkan momentumnya untuk mendesak Yang Wenzhao yang bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan seluruh kekuatannya. Namun, Yang Wenzhao ini memang tangguh, berdiri di tempat yang sama seperti sebelumnya, dia bahkan tidak mengambil satu langkah mundur pun setelah memblokir 18 pukulan Shining Solar Strike. Pertarungan ini sangat memuaskan. Long Hao Chen berteriak keras. Dengan teriakan keras ini, dia mundur selangkah. Karena saat Yang Wenzhao memblokir serangan terakhirnya, Long Hao Chen menggunakan penghalang ilahi, cahaya berwarna emas yang membentuk pembalasan cerah dengan cepat berkumpul di dua tanah liatnya, meluncurkan serangan potongan silang. Suasana gemuruh. Long Hao Chen berdiri dengan kedua kakinya setelah mundur 1 meter ke belakang, dia menggunakan keterampilan pedang suci untuk benar-benar memblokir serangan Yang Wenzhao. Dari peron, ksatria senior Han Qian. Dia tiba-tiba berdiri dan berkata, penuh keheranan. Anak ini benar-benar bertekad untuk menang dengan segala cara. Dia akan menggunakan keterampilan langkah ketujuh, ini adalah keterampilan pengorbanan. Apakah Long Xingyu akan marah? Jangan bilang dia tidak takut merusak sesuatu melalui antusiasme yang berlebihan. Setelah melihat penampilan Long Hao Chen di hari-hari terakhir, dia secara alami sudah menebak dari siapa cincin warisannya berasal. Keterampilan pengorbanan adalah keterampilan yang bisa dipelajari oleh kedua spesialisasi, ksatria penjaga dan ksatria pembalasan. Itu adalah keterampilan rahasia untuk ksatria dari langkah ketujuh. Apa yang dia lakukan? Yang Wenzhao terkejut, dan dia tidak berani mengabaikan ancaman ini, dia samar-samar merasakan krisis yang sedang dihadapinya.
Yang Wenzhao langsung pecah, dengan kecepatan 3 kali lebih cepat dari sebelumnya. Merasa bahwa situasinya semakin berbahaya, dia memutuskan tanpa ragu sedikit pun untuk keluar semua. Langsung menggunakan seluruh kekuatannya, dia segera membuat keputusan ini. 2 pedang disilangkan, itu adalah potongan silang bersinar. Di tengah serangannya, Yang Wenzhao secara bersamaan mengayunkan kedua pedangnya, membentuk salib, itu adalah potongan silang bersinar. Itu bisa dianggap sebagai keterampilan kombinatorial. Long Hao Chen sebelumnya mengandalkan pedang suci untuk menembus pertahanan ksatria langkah kelima, Han Yu, jadi orang bisa membayangkan betapa kuatnya potong silang bersinar ini yang menggunakan pedang suci sebagai fondasinya. Tebasan silang berwarna putih susu yang dipenuhi dengan aura suci yang tak tertandingi muncul, langsung mengarah ke Long Hao Chen. Di mana ia lewat, bau harum ditransmisikan di udara. Dari segi kekuatan, skill ini sudah mendekati langkah ke-6. Dan pada saat ini, pancaran berwarna emas merah yang luar biasa dipenuhi dengan kesedihan, keputusasaan, dan ketajaman dengan keras meletus dari tubuh Long Hao Chen. Cahaya merah emas ini sebenarnya bukan campuran cahaya dan api sama sekali. Rasanya seolah-olah Long Hao Chen saat ini sendirian, menghadapi musuh yang tak terhitung jumlahnya. Seorang ksatria yang terisolasi. Dipenuhi dengan kepercayaan dirinya dan dengan semangat juang paling murni yang mengalir dalam darahnya, cahaya merah emas ini benar-benar dipenuhi dengan kegilaan. Menempatkan pedang apinya secara horizontal, dia menggunakan penghalang ilahi. Cahaya emas merah yang tajam langsung berubah menjadi penghalang ilahi, sepertinya semacam mantel emas merah seluruhnya menutupi tubuh Long Hao Chen. Kita harus tahu bahwa penghalang ilahi sangat baik untuk menahan serangan fisik, dan sangat sulit untuk memblokir serangan yang terbuat dari energi sepenuhnya, tetapi Long Hao Chen saat ini benar-benar melakukannya. Cahaya emas merah berkilauan bahkan lebih intens sebagai Long Hao Chen tiba-tiba menggunakan potongan silang bersinar tanpa mengambil satu langkah mundur. Itu hanya menyebabkan seteguk darah muncul di sudut bibirnya. Mengambil langkah ke depan, dia tampak seperti gumpalan cahaya terang yang sangat besar. Menatap lurus ke arah Yang Wenzhao, pedang cahaya menebas, saat pedang suci berwarna darah memenuhi atmosfer. Yang Wenzhao tidak menyangka potongan silang bersinar miliknya begitu mudah dipatahkan. Dan pada saat ini, dia mengenali keterampilan yang digunakan Long Hao Chen. Keterampilan pengorbanan? Jadi dia tiba-tiba bisa menggunakan pengorbanan? Untuk berani menggunakan pengorbanan, apakah dia tidak takut mati karena darahnya habis? Untuk para ksatria, skill pengorbanan digunakan sebagai pilihan terakhir, bagi seseorang untuk mengorbankan dirinya untuk melindungi rekan-rekannya, mengorbankan dirinya untuk menghadapi musuh-musuhnya. Jika dia ingin menggunakan keterampilan ini, seseorang harus memiliki tekad yang cukup untuk mempertaruhkan nyawanya, dan sebagai persyaratan, dia harus sepenuhnya memahami 10 aturan ksatria. Setelah menggunakannya, darah seseorang akan sepenuhnya menyatu dengan energi spiritualnya, membentuk satu kesatuan, dan sepenuhnya melewati kekuatan aktual yang diberikan oleh tingkat kultivasinya. Tapi durasinya singkat, dan satu kesalahan saja bisa menyebabkan dia mati karena darahnya benar-benar kering. Setidaknya, itu akan sangat menguras vitalitasnya. Dari sudut pandang Yang Wenzhao, ini tidak lebih dari kompetisi kecil, tapi Long Hao Chen melangkah lebih jauh dengan menggunakan kemampuan seperti pengorbanan demi kemenangan. Mengapa dia melakukannya? Dia melakukannya untuk kehormatannya sebagai seorang ksatria. Saat ini Long Hao Chen merasa bahwa lawannya tidak bertarung dengan kekuatan penuh, dia menjadi sangat keras kepala, kehausannya akan kemenangan serta penghinaan yang dia rasakan dari tindakan ini mendorongnya untuk menggunakan kemampuan ini, meskipun dia tidak pernah benar-benar berhasil memahaminya. Yang Wenzhao menggunakan penghalang ilahi juga, untuk memblokir pedang suci berwarna darah ini, tetapi terlempar 5 langkah ke belakang. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa pedang suci berwarna darah ini mengandung tekad yang mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Mempertimbangkan intensitas energi spiritualnya, bahkan setelah menggunakan skill pengorbanan, dia hanya berada pada level yang sama dengannya. Namun, tekadnya yang menakjubkan membuat Yang Wenzhao merasa seolah-olah dia lebih rendah. Pada saat ini, dari dada Long Hao Chen, cahaya putih muncul, dan segera setelahnya, cahaya merah serupa muncul di tubuh Yang Wenzhao. Keterampilan ksatria yang digunakan oleh kedua spesialisasi, kunci. Keterampilan langkah ke-6. Tungku Sen spiritual. Dari peron, Han Qian berteriak keheranan.
Dengan sekali pandang, dia melihat efek samping pengorbanan Long Hao Chen ditekan oleh tungku sen spiritualnya saat dia meluncurkan skill kunci. Sama seperti menyimpan kekuatan, itu adalah keterampilan tambahan, tetapi kunci target adalah keterampilan yang sangat praktis yang dapat dipelajari oleh semua ksatria yang mencapai level ksatria cahaya. Jika lawan terkunci, semua serangan ksatria yang menggunakan kunci akan secara otomatis menargetkannya. Bahkan serangan, charge, dan kemampuan semacam ini yang membidik dalam garis lurus akan memiliki efek mengejar target. Kilauan merah keemasan berkilau di sekitar Long Hao Chen naik di udara saat dia menggunakan skill kunci. Melambaikan kedua pedangnya, dia berputar, mengarahkan lurus ke arah Yang Wenzhao. Itu adalah pedang suci yang dikombinasikan dengan pedang bergulir mengutuk, dan di bawah pengaruh skill pengorbanan. Dengan tingkat budidaya Long Hao Chen saat ini, skill pengorbanannya hanya bisa bertahan paling lama 10 detik. Alhasil, dia tidak membuang waktu dan langsung menggunakan serangan terkuatnya. Teriakan naga terdengar, menghadapi skill pengorbanan, bagaimana mungkin Yang Wenzhao berani ceroboh? Dia sekali lagi menggunakan serangan naga. Lagi pula, dia telah menyadari bahwa pedang bergulir mengutuk berada pada titik terlemahnya ketika baru saja diluncurkan. Seiring waktu berlalu, kekuatannya akan terus meningkat. Kecepatan serangan naga biru yang diluncurkan oleh Yang Wenzhao, yang baru saja mengikuti Divine Obstruction miliknya, tidak ada bandingannya dengan yang sebelumnya. Keterampilan yang sama dengan yang dia gunakan sebelumnya memiliki hasil yang sama sekali berbeda kali ini. Dalam sekejap serangan naga biru bertabrakan dengan pedang bergulir, dan langsung hancur di tanah. Setelah itu pedang berputar mengejarnya segera setelah dia jatuh. Yang Wenzhao terkejut. Menghadapi lawan yang tingkat kultivasinya jauh dari dirinya, dia ditekan ke tingkat yang tidak akan pernah dia duga. Long Hao Chen, di bawah pengaruh skill pengorbanan, telah memasuki batas baru, menghadapi kematian tanpa rasa takut. Dia benar-benar habis-habisan dan mengeluarkan semua potensinya. Sebenarnya, setelah dia menerima obat dari Lin Xin sebagai hadiah, dia bisa mengandalkannya untuk sementara meningkatkan tingkat kultivasinya. Namun, melihat bahwa Yang Wenzhao bahkan tidak memanggil tunggangannya, bagaimana Long Hao Chen bisa mengandalkan obat-obatan untuk melawannya? Di bawah tekanan kekuatan Yang Wenzhao yang luar biasa, pemahamannya tentang skill pengorbanan telah meledak. Pada saat ini, setelah 5 tahun pelatihannya, kemampuan yang digunakan oleh kesatria pembalasan melonjak, dapat dikatakan bahwa pemahamannya berada pada puncaknya, dia bisa disebut hampir menguasai semua kemampuan yang dia pelajari. Yang Wenzhao menghela nafas pada dirinya sendiri dan dari dadanya, tetesan cahaya biru melayang keluar. Sepertinya itu adalah semacam batu harta karun berwarna biru. Dan tiba-tiba, itu bertabrakan dengan Long Hao Chen. Tungku rohani. Dia yakin dengan kemampuannya menahan serangan Long Hao Chen, tetapi jika dia langsung mengambilnya, dia pasti akan terluka. Dan ambisi Yang Wenzhao tidak terbatas pada putaran pertama ini, apa yang dia tuju adalah tempat pertama dari kompetisi ksatria ini, dan tempat pertama dari tahap akhir seleksi perburuan iblis. Pada saat seperti itu, bagaimana dia bisa membiarkan dirinya terluka? Ledakan berulang tak henti-hentinya terdengar pada spiral berputar yang dibentuk oleh Long Hao Chen. Setiap titik kristal biru berkilau terbang keluar, bertabrakan dengan tubuhnya, dan menghasilkan ledakan hebat. Masing-masing ledakan ini mengurangi intensitas cahaya merah emas yang mengelilingi Long Hao Chen sedikit demi sedikit, bersama dengan kecepatan putarannya. Ketika Long Hao Chen mendekati Yang Wenzhao, pedang berputar miliknya sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Kedua orang itu mundur secara bersamaan, Yang Wenzhao mundur 3 langkah sambil mengeluarkan kabut emas di sekelilingnya, keluar dari dadanya, saat dia mengambil sedikit nafas. Dari jauh, Long Hao Chen berdiri, bersandar pada pedangnya. Warna merah di matanya mulai menghilang, dan hampir semua energi spiritualnya telah meleleh. Tapi seperti sebelumnya, dia berdiri tegak, menatap Yang Wenzhao, dengan wajah seperti kertas emas, dengan darah terus mengalir dari hidung dan mulutnya. Kamu sampai memaksaku untuk menggunakan tungku spiritualku untuk menghentikan seranganmu, itu luar biasa. Ternyata tidak mudah mengalahkanmu. Yang Wenzhao mengacungkan jempol kepada Long Hao Chen. Aku menantikan ketika kamu mendapatkan tunggangan, dan kita bisa bertarung lagi dengan serius. Pertandingan sudah berakhir, kesatria nomor 1 menang. Wasit dengan bersemangat memanggil. Dari podium, dari arah platform VIP,
sejumlah kecil cahaya keputihan perak jatuh, menerangi tubuh Long Hao Chen. Penyembuhan suci, skill kesatria penjaga dari langkah ketujuh. Tetesan kecil cahaya mulia berwarna perak jatuh di tubuh Long Hao Chen, memasukinya, memurnikan tubuh dan darahnya serta menyembuhkan luka dalam. Hao Chen. Sebuah mantel pelindung muncul dari sekitar stadion, itu milik Yehua, yang segera bergegas ke panggung, berdiri di sana dengan susah payah, di samping Long Hao Chen. Tetap saja, dia memuntahkan seteguk darah. Terlepas dari efek penyembuhan suci, Long Hao Chen jatuh pingsan di dada Yehua. Namun, tidak ada yang memperhatikan fakta bahwa di dadanya, cahaya putih sedikit bergelombang. Dari sudut, Han Yu masih berdiri di sana, dia tidak bergerak untuk waktu yang cukup lama. Long Hao Chen akhirnya kalah melawan Yang Wen Zhao, tetapi walau Hao Chen kalah dalam pertandingan ini, dia masih penuh kehormatan. Tungku rohani. Mereka berdua secara tak terduga memiliki tungku spiritual, melihat ini sudah cukup untuk membuat Han Yu bernafas dengan susah payah. Apa keterampilan yang digunakan Long Hao Chen ini? Dia tahu tentang skill pengorbanan, tapi dia tidak tahu tentang keterampilan apa yang membuat Long Hao Chen tampak berputar. Dia bertanya-tanya. Bagaimana jika itu dia? Tanpa mengandalkan tunggangannya, bisakah dia menang melawan Long Hao Chen dengan habis-habisan dan menggunakan mode pengorbanan? Han Yu tidak ingin memikirkannya lebih jauh, karena dia jelas tahu faktanya. Faktanya adalah dia kalah melawan Long Hao Chen dalam pertarungan yang adil. Bahkan dia baru 14 tahun, Seringkali, sifat seseorang dapat menentukan keberhasilan dan kegagalannya. Jika itu orang lain, dia mungkin akan berkecil hati saat melihat serangan seperti itu, tetapi Han Yu, yang memiliki sifat seseorang yang menjadi lebih berani ketika menghadapi kesulitan, malah menyadari sesuatu yang penting. Dia tiba-tiba menyadari skema kakeknya. Jika tahun ini, dia baru berusia 14 tahun, tetapi sudah bisa menandingi ksatria langkah kelima, apa batasnya? Dia sendiri 8 tahun lebih tua, jadi dia lebih tua dengan jarak yang lebar. Betapa menantangnya mengejar dia. Demikian pula, ia memiliki potensi yang sangat tinggi. Berkenaan dengan pengalaman dan peningkatannya di masa depan, jelas bahwa tinggal di sisinya tidak hanya akan memungkinkan dia untuk menjadi bagian dari pasukan perburuan iblis, tetapi juga akan memungkinkan dia untuk mengumpulkan banyak pengalaman. Mungkin, itu bahkan bisa menjadi pilihan terbaik baginya. Rasa sakit dan kepahitan sebelumnya di matanya berangsur-angsur menghilang, meninggalkan tatapan tegas, penuh tekad, dia terus mengingat tujuannya untuk tidak pernah melupakannya lagi. Keberadaan seorang super jenius seperti Long Hao Chen adalah sumber dorongan yang mantap baginya. Oke, itu tadi pembahasan dari part ini, tonton kelanjutan ceritanya ya. Mimin akan segera upload kelanjutan dari ceritanya, pantau terus channel ini agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Terima kasih.